Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Turallah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaan. Penggolongan obat diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2000, bahwa biasanya penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan obat serta penggunaan distribusi obat. Obat sangat berperan penting di dalam kesehatan. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga perlu dipertimbangkan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit yang diderita oleh masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penggolongan obat, simak video dari saya berikut ini. Golongan yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas, obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan bisa dijual di apotik maupun toko obat maupun minimarket. Nah, tanda khusus dari obat bebas adalah lingkaran warna hijau dengan garis tepi warna hitam. Contohnya yaitu paracetamol. Paracetamol digunakan sebagai antipiretik atau menurunkan suhu badan atau demam. Bisa digunakan juga untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi maupun nyeri otot. Contoh yang kedua adalah antasidadoen. Antasidadoen digunakan untuk mengatasi MA atau dengan gejala ulu hati, sering bersendawa dan perut kembung. Contoh yang ketiga adalah vitamin. Vitamin digunakan untuk membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, dan untuk memelihara nafsu makan, terutama pada anak-anak, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Golongan yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat-obatan yang masih dalam jumlah tertentu yang masih bisa dibeli di apotik maupun toko obat dengan tanpa resep dokter. Tanda khusus dari obat bebas terbatas adalah lingkaran warna biru dengan garis tepi warna hitam. Contohnya yaitu yang pertama, CTM. CTM digunakan untuk mengatasi gejala alergi. Ibuprofen digunakan untuk meringankan nyeri terutama pada peradangan. Yang ketiga yaitu Paramex. Paramex digunakan untuk meringankan atau mengatasi rasa sakit kepala. Adapun 6 jenis peringatan obat bebas terbatas yaitu yang pertama, peringatan 1. Awas, obat keras, bacalah aturan memakainya. Contohnya tablet Degolken dan Paramex. Peringatan yang kedua, awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya obat kumur Listerine dan Betadine. Peringatan yang ketiga, awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya Calpanax, Betadine solution. Peringatan yang keempat, awas, obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya rokok antiasma. Peringatan yang kelima, awas, obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya Rivanol kompres. Peringatan yang keenam, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya Anusol suppositoria. Golongan yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang tidak dapat dibeli bebas di apotik maupun toko obat, melainkan harus menggunakan resep dokter agar tidak menimbulkan efek samping yang buruk maupun efek samping yang tidak diinginkan. Tanda khusus dari obat keras adalah lingkaran berwarna merah, di dalamnya terdapat tulisan K yang melambangkan obat keras. Contoh dari obat keras yaitu yang pertama, Cefadroxil.
Cefadroxil digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh seperti kulit, tenggorokan, saluran kencing, maupun jantung. Contoh yang kedua adalah amoxicillin. Amoxicillin digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Contoh yang ketiga adalah tramadol. Tramadol digunakan sebagai pereda rasa sakit, misalnya rasa sakit atau nyeri setelah operasi. Golongan yang keempat adalah obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, memulihkan rasa, mengurangi hingga kehilangan rasa sakit, yang dapat dibeli dengan resep dokter. Tanda khusus dari obat narkotika yaitu ada lingkaran warna merah, di dalamnya terdapat tanda plus warna merah pula. Contoh dari obat narkotika yang pertama, kodein. Kodein digunakan sebagai analgesik untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Contoh yang kedua adalah petidin. Petidin digunakan sebagai analgesik untuk menghilangkan nyeri sedang sampai berat. Contoh yang ketiga yaitu morfin. Morfin digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Adapun golongan narkotika yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1 adalah golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, kokain, daun kokain, opium, maupun ganja. Narkotika golongan 2 adalah berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat juga digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, petidin, fentanil, maupun metadon. Narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein, etilmorfina, nikokodina, polkodina, maupun propiram. Penggolongan yang kelima adalah obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus dari obat psikotropika adalah hampir sama dengan tanda dari obat keras. Lingkaran warna merah, di dalamnya terdapat tulisan K yang melambangkan obat keras. Contoh dari obat psikotropika yang pertama, diazepam. Diazepam digunakan untuk pengobatan kecemasan, sindrom putus alkohol, sindrom putus benzodiazepin, spasmofili,
epilepsi, sulit tidur, maupun sindrom kaki resah. Contoh yang kedua adalah fenobarbital. Fenobarbital digunakan untuk pengobatan kejang seperti termasuk epilepsi, sedasi preoperatif, efek hipnotik maupun sedasi. Contoh yang ketiga adalah klorpromazin. Klorpromazin digunakan untuk menangani mual, muntah, dan cegukan yang tidak kunjung berhenti. Penggolongan psikotropika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Golongan yang pertama yaitu psikotropika dengan daya candu atau dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat seperti MDMA atau ekstasi, LAD, dan STP. Golongan 2 yaitu psikotropika dengan daya kuat, contohnya Ritalin, metilfenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan. Golongan 3 yaitu psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan. Misalnya flunitrazepam, fenobarbital, buprenorphina, lumibal, dan sebagainya. Golongan 4 yaitu psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis. Contohnya diazepam, nitrazepam, dan masih banyak lagi. Penggolongan yang keenam adalah obat jamu. Obat jamu bisa juga disebut sebagai obat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit, batang, maupun buah. Tanda khusus dari obat jamu yaitu logo lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar ranting hijau di dalamnya. Contohnya yaitu beras kencur. Beras kencur digunakan untuk membuat jamu dari ekstrak atau sari kencur dan beras. Contoh yang kedua, kunyit asam. Kunyit asam biasanya digunakan untuk membuat jamu. Kunyit asam yang terdiri dari kunyit dan asam jawa. Contoh yang ketiga yaitu pahitan. Pahitan yang digunakan sebagai pahitan di dalam jamu yang terbuat dari daun sambiloto. Penggolongan obat yang ketujuh adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam, dapat berupa tanaman obat, sari binatang, maupun mineral. Tanda khusus dari obat herbal terstandar adalah logo lingkaran bergaris tepi hijau dan 3 gambar jari-jari daun di dalamnya. Contoh dari obat herbal terstandar yang pertama, Kiranti. Kiranti digunakan untuk meredakan nyeri haid, jamu yang biasanya diminum sebelum maupun sesudah haid. Contoh yang kedua adalah antangin. Antangin digunakan untuk meredakan gejala masuk angin seperti badan meriang, mual, perut kembung, maupun pusing. Contoh yang ketiga adalah tolak angin. Tolak angin digunakan untuk mengatasi masuk angin beserta gejalanya. Penggolongan yang kedelapan adalah obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka adalah obat tradisional
yang telah dibuktikan keamanan serta khasiatnya secara ilmiah melalui tahapan uji praklinik serta bahan baku produk jadinya telah distandarisasi. Tanda khusus dari obat fitofarmaka yaitu lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning. Contoh dari obat fitofarmaka yang pertama, Stimuno. Stimuno digunakan sebagai tambahan untuk membantu meningkatkan kerja stimun, terutama pada seseorang yang lagi sakit. Contoh yang kedua yaitu Nodiar. Nodiar digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar yang terbukti secara uji klinik untuk mendapatkan tinja dan menyerap racun pada penderita diare. Contoh yang ketiga yaitu Inlazin. Inlazin digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Itulah hasil pemaparan dari saya tentang penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.